Oke guys, kembali lagi pada alur cerita Sumatsu no Valkyrie ronde ke-10 part ketiga. Setelah sebelumnya Susanoo berhasil menghabisi Okita Soji, pada momen ini gilanya Okita masih bangkit kembali dan bahkan ia pun mengeluarkan kekuatan penuhnya. Sebuah kekuatan yang tak pernah bisa Okita keluarkan dahulu karena penyakit yang ada pada tubuhnya. Di sini kedua petarung kembali memasang kuda-kuda mereka. Duel putaran ketiga pun akan segera dimulai. Di sini Okita menunjukkan volunya, yaitu saudari keenam dari para Valkyrie, Skullmode. Skullmode sendiri memiliki kemampuan yang bernama Pedang Waktu, yaitu sebuah kekuatan yang memungkinkan dirinya untuk menarik keluar semua potensi yang dimiliki oleh Okita Soji, baik dari masa lalu, masa sekarang, maupun masa depan, pada satu momen ini, yaitu pada ronde 10 ini. Yap, benar-benar kekuatan yang sangat gila. Menurut Brunhild, normalnya tubuh Okita tidak akan mampu menahan kekuatan penuh dari mode Onigo. Namun berkat kekuatan Skull Mode yang melepas seluruh potensi Okita Soji, hal tersebut pun membuat Okita mampu untuk menjaga mode Onigo full power menjadi lebih lama. Yang mana tentunya kekuatan ini juga datang dengan harga yang sepadan. Karena menurut Brunhild, setelah pertarungan ini selesai, Okita akan kehilangan sebagian besar kekuatannya. Namun di saat yang sama, Brunhild juga melihat tekad Okita. Kalau saat ini, Okita Soji sudah siap untuk meninggalkan segalanya demi pertarungannya saat ini. Dan yap, duel mematikan pun kembali dimulai. Di sini saking cepatnya, Okita tiba-tiba menghilang begitu saja seperti asap. Tak lama, ia pun tiba-tiba muncul di hadapan Susanoo dan memberikan serangan. Namun dengan Shinra Yaoyorozunya, Susanoo berhasil menangkisnya dan memberikan serangan balik. Yang lagi-lagi, Okita kembali menghilang seperti asap dan tiba-tiba muncul di belakang Susanoo. Namun dengan gerakan yang spektakuler, Susanoo kembali berhasil mengcounter serangan Okita. Di sini Okita terus mengeluarkan serangannya tanpa henti, namun Susanoo juga terus mengcounternya. Namun lama-kelamaan, gerakan Okita mulai terasa tidak masuk akal. Setiap kali Susanoo menangkis serangan Okita, serangan lainnya langsung muncul kembali. Yap, pada mode Onigo full powernya ini, jurus tebasan Okita menjadi tidak memiliki cooldown. Pada momen ini, Okita terus melepaskan berbagai jurus yang ia miliki tanpa henti. Yang mana gilanya, Susanoo masih mampu mengimbangi dan menahan setiap serangan tersebut. Menurut Isami, setiap jurus yang dikeluarkan oleh Okita saat ini adalah sebuah serangan yang bisa menghabisi musuh dalam sekali tebas saja. Dan Okita terus melancarkannya secara bertubi-tubi. Hal tersebut seharusnya tidak mungkin untuk dilakukan oleh tubuh manusia. Bahkan Zeus saja sampai bilang kalau Okita telah melampaui batasannya sebagai manusia. Lalu Isami juga berkata kalau dirinya tidak pernah melihat ada teknik seperti itu dalam aliran Risshin-ryu. Namun kemudian kita pun diungkapkan kalau Okita menciptakan teknik beruntun itu ketika dirinya sakit dahulu. Saat anggota Shinsengumi yang lain sedang berperang melawan ribuan pasukan, Okita yang tak bisa ikut membantu secara fisik, dirinya berusaha membantu secara pengetahuan. Ia menciptakan sebuah rangkaian teknik pedang yang dikhususkan untuk membantai musuh dalam jumlah besar, yaitu teknik Tenen Risshin-ryu Enpirei Ten. Isami pun mengakui kalau saat ini Okita berada di tingkat di mana tidak ada seorang pun manusia yang pernah mencapainya dalam ilmu pedang. Berikutnya kembali ke pertarungan. Di sini Okita masih melanjutkan serangan beruntunya itu tanpa ampun. Di sisi lain, semakin lama jalannya pertarungan, Susanoo juga mulai kelelahan. Belum lagi Okita tidak memberinya waktu untuk bernafas. Pada momen ini, Susanoo pun melepaskan sebuah tebasan besar dan menghentikan combo serangan Okita sembari berkata kalau Okita benar-benar yang terbaik. Okita berhasil menghindar sekaligus menjawab kalau Susanoo lah yang menuntunnya hingga ke puncak ini. Dan Okita pun sangat berterima kasih. Lalu tak lama, dengan kuda-kuda tempurnya, Okita bersiap mengeluarkan teknik pemungkasnya, yaitu Sandanzuki. Kali ini dalam mode full powernya, ia pun dalam sekejap langsung tiba di hadapan Susanoo dan melepaskan tusukan pertamanya tepat mengenai pedang Ame no Murakumo. Susanoo berhasil menangkisnya, lalu tusukan kedua pun dilepaskan dan kembali mengenai pedangnya. Lalu pada tusukan ketiga, narator berkata kalau pada momen ini Okita Soji berhasil melampaui segalanya. Ia melampaui para manusia, ia juga melampaui dewa.
Dan pada tusukan ketiga ini, dengan kekuatan yang dahsyat, Okita pun berhasil menyerang pedang legendaris Ame no Murakumo dan bahkan sukses menghancurkannya sekaligus juga menebas tubuh sang dewa pedang itu sendiri. Semua penonton manusia bersorak, sementara para penonton dewa tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Para penonton yang ada di arena pun sepakat kalau Okita memenangkan pertarungan ronde 10 ini. Karena tentu saja seorang dewa pedang yang kehilangan pedangnya, apalagi yang lebih buruk dari itu. Namun menariknya, di antara semua orang yang berpikir kalau Okita sudah menang, justru Okita sendirilah yang merasakan adanya sebuah kejanggalan. Pada momen ini Susanoo pun melihat dirinya yang sudah dihancurkan. Tidak ada yang lebih mengenaskan dibanding seorang pendekar pedang yang kehilangan pedangnya. Namun di saat yang sama, Susanoo juga menyadari kalau inilah pertarungan sejati. Susanoo akhirnya mendapatkan pencerahan tertinggi. Sebagai contoh, pedang milik Okita tidak sesimpel sebuah besi tajam saja, melainkan ilmu pengetahuan dan teknik yang ia asah hingga melahirkan sebuah teknik baru juga merupakan pedangnya. Menurut Susanoo, pedang tidak terbatas dengan hal fisik. Jika sebelumnya Okita berterima kasih pada Susanoo karena telah menuntunnya ke level ini, saat ini Susanoo juga berterima kasih pada Okita karena Okita juga menuntun Susanoo hingga mencapainya, yaitu titik tertinggi dari ilmu pedang. Di sini tak lama kemudian, Susanoo pun mengangkat kedua tangannya dengan elegan dan damai. Lalu ia pun kemudian menggenggam ruang hampa seolah dirinya sedang memegang pedang. Dan yap, meskipun senjata sucinya sudah hancur, saat ini Susanoo pun memasang kuda-kudanya lagi siap untuk bertempur kembali. Berikutnya tak lama kemudian, Susanoo pun mengayunkan tangan kosongnya itu layaknya seorang anak kecil yang sedang berhayal main pedang-pedangan. Namun gilanya, ketika Susanoo mengayunkan pedang hayalannya tersebut, Okita langsung merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan melangkah mundur. Akan tetapi, tulang lengan dan kaki kanan Okita pun tiba-tiba terpotong. Narasi di sana mengatakan, dia yang sangat mencintai pedang lebih dari apapun, akhirnya melahirkan sebuah keajaiban, yaitu pedang tak berwujud Musouken. Susanoo pun berkata kalau akhirnya ia mencapai puncak pedangnya sendiri, sebuah pedang yang tak tertandingi, tak terbatas, dan tak berbentuk. Diceritakan kalau sedari dulu selalu ada impian yang tak pernah tercapai bagi mereka para ahli seni bela diri, seperti memanah tanpa panah hingga berpedang tanpa pedang. Impian tersebut terdengar konyol, tapi sebenarnya impian itu masih bisa dicapai. Dahulu kala ada seorang ahli pedang tua yang berhasil mencapai level Susanoo saat ini, membelah sesuatu tanpa menggunakan benda fisik. Namun tepat setelah dirinya melepaskan tebasan tak berwujud itu, kakek itu pun langsung mati. Karena ketika seorang manusia bisa melakukannya, artinya manusia tersebut telah mencapai ranah para dewa. Dan sebagai akibatnya, tubuh rapuh manusia tak akan mampu menahannya. Maka dari itu, di sini Susanoo yang merupakan seorang dewa dapat melakukan teknik tersebut berkali-kali, walaupun bukan tanpa efek samping apapun. Di sini hanya dengan sekali ayun saja, wajah Susanoo langsung retak. Bahkan Susanoo juga berkata kalau hanya rasa sakit saja yang ia rasakan ketika menggunakan Musouken, menunjukkan betapa besarnya efek samping dari penggunaan teknik tersebut. Di sisi lain, melihat hal itu, Okita pun dibuat terpukau sekaligus kesal. Karena tepat ketika Okita merasa bahwa dirinya sudah melampaui Susanoo, Susanoo langsung melampauinya kembali. Namun terlepas dari itu, Okita pun tetap dibuat sangat senang. Begitu pula dengan Susanoo. Ia berharap kalau dirinya bisa bertarung selamanya. Namun Susanoo juga menyadari kalau kondisinya saat ini semakin banyak dirinya menggunakan Musouken, maka nyawanya juga semakin dipertaruhkan. Dan yap, berikutnya Susanoo pun kembali mengangkat tangannya berniat untuk menyelesaikan pertarungan. Pindah ke sisi para dewa Yunani, Hermes dan Ares dibuat bertanya-tanya sebenarnya logika macam apa yang ada di balik serangan Susanoo tadi. Namun Zeus pun hanya menjawab kalau Susanoo sudah mencapai ranah dewa yang sesungguhnya. Maka dari itu kemampuan Susanoo sudah tidak bisa diukur dengan logika lagi.
Sementara itu, pindah pada sisi Shinsengumi, melihat betapa tidak masuk akalnya serangan Susanoo dan saat ini kondisi Okita juga sangat tidak bagus, mereka semua pasrah dan tak berani melihat pertarungan lebih lanjut. Namun Isami pun langsung mengingatkan mereka semua kalau ini adalah impian Okita Shoji yang tak pernah bisa ia capai ketika semasa hidupnya, yaitu sebuah pertarungan di mana dirinya bisa mengerahkan segalanya dan menjadi seorang samurai sejati. Sampai akhir Isami dan para anggota Shinsengumi yang lain akan menyaksikan pertarungan Okita apapun hasilnya. Berikutnya kembali ke arena, Susanoo lagi-lagi berkata kalau dirinya sangat senang bisa bertarung dengan Okita. Dan begitu juga Okita Shoji mengatakan hal yang sama. Okita dan Susanoo pun bersiap untuk memulai duel terakhir mereka. Semua penonton dibuat tegang dengan apa yang akan terjadi. Hingga akhirnya sang Dewa Pedang pun melepaskan tebasan Musokenya. Di sisi lain dengan fokus tertinggi, Okita bersiap menghindari serangan itu. Namun sialnya, berhubung serangan Musoken tersebut benar-benar tidak bisa dilihat ataupun dirasakan sama sekali, tubuh Okita pun berhasil kena tebas. Darah keluar dari mulut Okita dan ia pun perlahan terjatuh. Di tengah ajalnya, Okita mengakui kalau Susanoo benar-benar kuat. Okita juga tidak memiliki penyesalan apapun karena dirinya sudah memberikan segalanya, bahkan hingga tubuhnya tidak bisa digerakkan lagi. Dia pun sudah siap untuk mati. Namun tepat ketika Okita akan memejamkan matanya, Isami dan anggota Shinsengumi yang lain meneriakkan namanya. Dan Okita pun kembali bangkit melepaskan tenaga terakhirnya dan melompat ke arah Susanoo. Di sini Okita Shoji berniat melepaskan serangan Sandanzuki terakhirnya. Melihat hal itu, Susanoo juga dibuat capek setengah mati karena Okita terus selalu bisa bangkit lagi dan lagi. Pada momen ini, Susanoo pun kembali memasang kuda-kudanya untuk melepaskan Musoken. Sementara di sisi lain, tusukan Sandanzuki Okita juga tidak akan mampu mencapai posisi Susanoo. Susanoo mengetahuinya, ia pun merasa sedikit kasihan sekaligus respek pada Okita. Tapi pada momen ini, Okita Shoji lagi-lagi melampaui batasannya. Di sini ia berhasil mengeluarkan Sandanzuki yang memiliki gelombang tebasan seperti teknik dewa Amano Magaeshi. Dan 3 tusukan gelombang tersebut pun sukses menembus tubuh Susanoo. Semua penonton dibuat tak bisa berkata-kata melihat serangan itu. Sementara Okita sendiri langsung terjatuh. Susanoo terluka sangat parah karena ada 3 buah donat di tubuhnya. Tapi gilanya Susanoo masih belum tumbang dan bahkan berniat untuk lanjut melepaskan serangan Musokenya. Susanoo pun untuk terakhir kalinya kembali memuji Okita. Jika tidak bisa terbang, maka buatlah bisa terbang. Ia pun mengakui kalau Okita memang orang yang pantas untuk Susanoo kagumi. Dan akhirnya Susanoo pun melepaskan tebasan Musoken. Namun tepat pada momen ini, tepat ketika ia akan mengayunkan serangannya, tubuh Susanoo pun rontok secara perlahan. Meskipun Susanoo masih memiliki tekad dan mampu untuk bertarung, tapi tubuhnya sendiri sudah tidak kuat. Di akhir hayatnya, Susanoo juga berkata, kalau setelah menyadari dirinya tidak bisa mengayunkan pedang lagi, dirinya agak kesepian. Yang mana pada momen ini juga di tengah kematiannya Susanoo pun tersenyum, menunjukkan bahwa dirinya juga merupakan seorang samurai sejati. Dan sebelum benar-benar hancur, Okita pun dengan susah payah menyempatkan diri untuk berterima kasih pada Susanoo. Dan kemudian Susanoo pun akhirnya lenyap. Pertarungan ronde 10 ini pun berakhir dengan kalahnya sang Dewa Pedang. Jalannya pertarungan sendiri berlangsung selama 11 menit 25 detik, ditutup dengan serangan melampaui batas milik Okita, yaitu Tensho Sandanzuki. Dan tentu saja pemenangnya adalah sang anak iblis pembantai manusia terkuat, Okita Shoji. Lalu terakhir ada kejadian yang cukup menarik juga. Setelah Okita memenangkan pertarungan, ia tidak kunjung bergerak. Isami dan rekan-rekannya pun langsung turun ke bawah. Bahkan menurut Isami, Okita sudah tidak bernafas. Sampai akhirnya tak lama kemudian sang dewa primordial ayah dari Susanoo yaitu Izanagi ikut muncul. Dan ia pun kemudian menyembuhkan Okita Shoji serta Scalmod selaku volunya. Isami dan yang lainnya berterima kasih pada Izanagi. Namun mereka juga bertanya-tanya kenapa ia menyelamatkan Okita.
Lalu Izanagi pun menjawab kalau demi Susanoo, ia tidak akan membiarkan Okita mati begitu saja. Susanoo benar-benar mengagumi Okita Shoji, dan secara tidak langsung, Okita juga membimbing Susanoo hingga mencapai puncak pendekar pedangnya. Maka dari itu, di sini Izanagi pun bahkan sampai membungkukkan badannya dan berterima kasih atas nama Susanoo. Semua dewa yang melihat hal itu dibuat terkejut karena dewa setinggi Izanagi bahkan sampai membungkukkan badannya. Namun di sini, Isami dan para anggota Shinsengumi yang lain pun langsung respect balik dan balas membungkuk juga. Lalu berikutnya, Okita pun tersadar dan menangis pada Isami. Okita merasakan kalau Onigo telah menghilang dan dirinya juga sudah tidak bisa bertarung lagi. Lalu Isami pun hanya berkata kalau Okita sudah menjadi seorang samurai sejati. Selanjutnya sedikit recap pertarungan tadi dari para dewa Yunani. Menurut Ares, seharusnya Okita sudah mati saat serangan Musoken kedua berhasil menebasnya. Namun Hermes pun berkata kalau pada saat itu Okita berhasil memperkirakan jalur tebasan Musoken dan sedikit membungkukkan badannya, sehingga tebasan Musoken itu tidak mengenai titik vital Okita. Sementara Zeus juga terpukau oleh serangan terakhir Okita tadi, karena di akhir hayatnya ia bahkan bisa mengeluarkan serangan dewa. Di akhir duel ronde 10 ini pun ditutup dengan Zeus yang berkata, tumbuh di tengah kematian yang pasti dan berkembang dalam keputusasaan, itulah arti sebenarnya dari kemanusiaan. Dan yap, akhir kata dari Mimin, pertarungan ronde 10 ini benar-benar luar biasa, sangat menegangkan. Mungkin salah satu pertarungan terbaik di seri manga Sumatsu no Valkyrie. Baik Okita maupun Susanoo terus melampaui batasan masing-masing. Dan kedua petarung ini juga pada dasarnya mengejar hal yang sama, yaitu kesempurnaan dalam pedang. Kedua petarung berhasil mencapai tujuannya masing-masing. Susanoo berhasil mencapai puncak ilmu pedang sekaligus menjadi seorang samurai sejati, sementara Okita juga berhasil menjadi samurai sejati sekaligus menginjakan kakinya di ranah para dewa dalam ilmu pedang dengan serangan terakhirnya tadi. Ya, benar-benar pertarungan yang spektakuler. Nah, mungkin kurang lebih itulah alur cerita dari pertarungan ronde 10 ini. Like, subscribe, kalau suka, komen, dan kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.